Tren Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Halo Sobat Tren. Apa kabarnya? Sekarang sudah jam 10.17 nih. Itu sudah waktunya kamu seru-seruan bareng aku di program Heboh Highlight Obrolan Harian yang bakalan nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 1 siang. Tapi kali ini ada yang spesial Sobat Tren. Karena selama 1 jam ke depan kita bakal ada talk show ya bareng pemateri yang sangat luar biasa. Kak, penasaran? Nanti aku bakal kasih tahu. Makanya kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di TDR di program Heboh Highlight Obrolan Harian. Radio digital terbaik masa kini. Oke, halo Sobat Tren, masih di TDR ya, di program Heboh Highlight Obrolan Harian yang bakalan nemenin kamu dari jam 1 sampai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Oke, karena kali ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang sangat urgent mungkin ya. Karena kali ini kita mungkin teman-teman kemarin-kemarin Purwakarta memang lagi kabar duka nih soal bencana alam ya. Karena emang alam tuh bencana alam tuh nggak ketok-ketok pintu dulu kalau dateng gitu ya. Jadi kita nggak akan tahu antara itu gempa atau longsor atau kebakaran ya. Mungkin sering terjadi juga rumah-rumah sampai rusak gitu ya, atau bahkan sampai ya udahlah ya nggak ada yang bisa bareng diselamatin. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin soal itu Sobat Tren dengan Ibu Ita, pemateri kita. Beliau itu selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Nah, kita bakal kumpas tuntas ya gimana strategi penanganan rumah korban bencana dan tantangan di lapangannya apa sih ya. Apa aja langkah nyatanya dari dinas terkait ya, apalagi dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Jadi kita bakal bahas langsung ya sama Ibu Ita yang ada di studio kali ini. Mungkin halo Bu Ita, ya, apakah sudah nyala mic-nya? Ya udah. Oke. Nah, kali ini nah selamat siang. Udah mau siang ya? Pagi menjelang siang nih. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aku kali ini mungkin nggak akan gimana-gimana ya. Karena memang Purwakarta kemarin-kemarin jadi trending topik loh, bahkan sampai menteri aja turun langsung ya Bu soal bencana. Mungkin di awal-awal deh aku mau tahu dulu, sebenarnya boleh dijelaskan dulu nggak sih Bu gimana kondisi penanganan korban bencana di Purwakarta sejauh ini, karena memang kemarin kabar dukanya kita mendapatkan bencana alam di Pasir Munjul ya. Betul. Di Sukatani ya. Itu bahkan ada beberapa rumah, banyak bahkan ya, nggak cuma satu, dan beberapa kepala keluarga yang akhirnya rumahnya runtuh. Nah, itu aku boleh tahu nggak Bu gimana penanganan dari dinas terkait soal sejauh ini soal bencana tadi kita? Baik, terima kasih. Kebetulan kalau untuk bencana ini kan kita yang terlibat itu beberapa dinas ya Mbak ya. Jadi ada dinas Desperkim dan DPMD BPBD juga yang penanganan untuk terkait bencana ini. Nah, untuk langkah awal sih sebetulnya kita udah ada penanganan. Kita sudah ada penanganan dari Bapak Gubernur itu untuk pertama itu di masing-masing mendapatkan bantuan senilai 10 juta. Senilai 10 juta untuk mengontrak rumah dulu nih Mbak. Jadi setelah itu baru nih ada pendataan. Setelah pendataan nanti masing-masing, karena di BPBD itu ada dana tersendiri ya untuk yang terkena bencana. Itu masing-masing dari BNPB itu dapat 60 juta per korban bencana ya, untuk per rumah gitu, untuk membangun satu rumah. Nah, mungkin itu. Oke. Nah, itu kan berarti secara materi ya diberikan bantuan 10 juta untuk istilahnya cari tempat nyuhan sementara betul. Ya. Tapi kalau misalnya dari dinas sendiri, apakah mereka juga istilahnya disediakan ini lahannya gitu, dan itu juga mungkin lahannya juga udah dari dinas terkaitnya sudah kayak
oh ini mah insya Allah aman gitu. Iya, kalau untuk kontrak mereka di masing-masing menyesuaikan. Tetapi kalau untuk relokasi kita data dulu. Kemarin itu kebetulan ada pendataan, jadi masing-masing korban yang memiliki lahan sendiri itu mereka dibangunkan di lahan mereka sendiri. Tetapi untuk korban yang tidak memiliki lahan, mereka direlokasi ke lahan yang disediakan oleh pemerintah. Dan itu sudah aman berarti? Sudah aman, yang bukan di jalur longsor ya, bukan di jalur yang kemarin, tapi masih wilayah Pasir Munjul juga, milik di lahan milik PTPN. Ini sekarang lagi proses perizinan. Oke, berarti memang sudah ada yang dikasih lahan, tapi mungkin yang sudah punya lahan sendiri itu boleh membangun di lahannya. Oke. Sebenarnya selain longsor kemarin ya, bencana apa aja sih yang sebenarnya bisa akhirnya memicu ya kerusakan rumah dan akhirnya sama dinas sendiri itu dibantu gitu? Apakah hanya longsor saja? Apakah ada beberapa bencana lain? Kalau dinas perumahan permukiman itu kebetulan yang berkaitan dengan permukimannya saja. Dan ada yang berkaitan dengan bidang prasarana sarana utilitas di perumahan seperti itu. Berarti hanya beberapa bencana yang istilahnya di pemukiman ya udah itu bisa dibantu itu sama dinas. Kita lebih ke infrastrukturnya sih. Oke, berarti kan maksud aku di dinas perumahan dan pemukiman, apakah hanya longsor saja? Enggak, semua bencana alam bentuknya misalkan ada longsor, gempa bumi, atau pergeseran tanah gitu ya. Selama itu yang merusak infrastruktur ditangani oleh Dinas Perumahan Permukiman dan DPUTR ya. Oh oke. Berarti memang enggak hanya satu bencana aja ya. Nah, dari Dinas Perumahan dan Pemukiman sendiri, apakah menentukan prioritas rumah mana yang harus ditangani dulu? Karena memang kan mungkin dari banyaknya rumah gitu ya, mungkin ada beberapa yang harus ditangani, misalnya kantor desa atau apa gitu. Apakah ada ketentuan yang harus, oh ini kayaknya lebih dulu deh ditangani gitu? Ada sih, cuman nanti itu berdasarkan kesepakatan ya, yang mau ditangani dulu yang mana dulu gitu. Oke. Ya biasanya apa teh? Biasanya fasilitas umum dulu, kemudian nanti baru ke ini. Untuk langkah pertama biasanya sih untuk penyelamatan dulu warga ya, di warga gitu. Terus nanti setelah itu baru fasilitas umum. Oke, berarti memang dari Dinas Pemukiman dan Perumahan sendiri memang mengutamakan keselamatan dulu ya. Nah gitu teman-teman, karena memang ada beberapa tempat fasilitas umum yang biasanya penting banget nih bagi masyarakat. Nah itu mungkin lebih diutamakan teman-teman, karena memang mungkin takutnya gitu ya, dari desa tersebut memang itu adalah jantung dari desanya ya, dan itu juga wilayah yang sangat krusial, makanya mungkin itu yang lebih didulukan daripada mungkin rumah-rumah warga. Karena memang nanti ketika teman-teman innalillahi ya teman-teman terkena bencana tersebut ya, mungkin nanti dari dinas terkait ada gitu ya relokasi yang akan dilakukan seperti itu. Kita bakalan dengerin dulu lagu Wijaya 80 terakhir kali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TDR di program Heboh Highlight Obrolan Harian. Radio digital terbaik masa kini. Oke Sobat Ren, masih di TDR di program Heboh Highlight Obrolan Harian yang bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Kita masih talk show nih ya bersama Ibu Ita selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Nah di segmen ini karena kita tadi sudah ngomongin soal bencana-bencana ya, tapi aku boleh tahu nggak sih Bu, sejauh ini penanganan dari desa Pasir Munjul ya, itu sudah sejauh mana? Saat ini yang 30 tadi kan ada yang memiliki lahan sendiri itu ya. Yang memiliki lahan sendiri itu sebetulnya udah siap dibangunkan, sekarang lagi proses pencairan. Kemudian untuk yang sisanya yang 56 rumah lagi itu sekarang lagi proses perencanaan dan perizinan lahan PTPN-nya. Karena dia kan mau dibangunkan di lahan PTPN. Oh, jadi masih perencanaannya ini masih lahannya dicari atau sudah ada? Lahannya sudah ada,
Sudah ada. Kita Masih dekat situ? Masih menunggu surat izin keluar dari PTPN, tapi sepertinya nggak akan lama sih, soalnya kan kemarin Menteri BUMN-nya sendiri kan sudah hadir ke sini dan mereka sudah deal sih gitu, makanya di situ. Aku boleh tahu nggak sih Bu, pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana itu tuh kayak gimana? Pendataannya itu kan langsung ke lapangan ya, terus didukung dari data-data dari desa juga, kemudian dari desanya itu kan langsung ke BPBD, dari BPBD langsung ke kita untuk ini. Jadi kita sih sebenarnya lebih ke perencanaan lokasi, perencanaan nanti pembangunannya akan seperti apa, rumahnya seperti apa gitu. Kerusakan-kerusakan gitunya apa diperhitungkan? Kerusakan karena ini relokasi jadi 100% sih yang dibangun ulang. Oh, jadi oke. karena nggak di situ lagi kan gitu. Karena emang itu udah parah banget ya. Tuh, udah nggak Udah. boleh tinggal di situ. Jadi yang rusaknya nggak terlalu parah juga tetap direlokasi karena di situ kan udah ada sesar pergeserannya di situ. Kalau nggak salah juga itu kan dekat jalan tol ya. Betul. Nah itu sebenarnya ada gak sih dari pemerintah sendiri yang istilahnya kayak takut ya maksudnya tolnya jadi ikut kena longsor atau gimana gitu, diperhitungkan gak sih? Kalau itu udah sama tim ini ya, udah ada timnya tersendiri gitu. Oke. Untuk ini. Oh Jadi gitu. kita juga udah dapat data dari bahwa udah ada penelitiannya bahwa lahan ini berbahaya dan lahan ini yang untuk relokasi ini tidak berbahaya gitu. Nah berarti kan dari situ udah kelihatan ya Sobat Ren, ternyata memang untuk menangani bencana ini gak cuma satu dinas ya. Itu sebenarnya dari lintas dinas kan lebih banyak bekerja samanya sama dinas mana aja? Penanggulangan bencana sih. Itu aja. Oke. Mungkin selebihnya mungkin kayak dinas kesehatan ya nginiin. Kemudian Kesra juga, BPD juga. Oke, itu ya teman-teman, karena memang dari Pemkab Kabupaten Pamekasan ini sendiri pastinya memberikan pelayanan terbaik ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang terkena bencana kemarin gitu. Insya Allah pasti bakalan ditangani dengan baik gitu. Nah sebenarnya kendalanya di lapangan apa aja sih Teh kalau misalnya lagi bencana kayak gitu? Lebih ke cuaca sih. Cuaca ya? Ya, betul. Karena emang nggak tahu ya Teh, apalagi sekarang lagi pancaroba guys, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, terik gitu ya, apalagi longsor juga kan gara-gara hujan deras banget ya Teh, mungkin itu juga bisa terjadi gitu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman juga hati-hati ya, apalagi kita periksa dulu nih rumahnya, takutnya memang di pemukiman teman-teman itu juga rawan terjadinya bencana alam, apalagi longsor ya, itu Masya Allah itu sangat berbahaya guys. Tapi kalau misalnya udah ada korban jiwa, aduh sangat ditakutkan ya. Semoga kita semua selamat ya dari mara bahaya bencana ini ya, insya Allah. Kalaupun memang ada terjadi, Pemkab Purwakarta sendiri juga pasti memberikan pelayanan terbaik buat teman-teman. Masih ada Feby Asar, berharap kau kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TDR ya, di program Heboh. Di program Heboh, highlight obrolan harian ya. Masih bersama Ibu Ita ya, selaku teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Kita masih talk show ya selama 1 jam ke depan. Mungkin di segmen ini kan tadi kita udah ngebahas soal kerjasama ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu kerjasama atau kerjasama sama pihak swasta gitu, atau enggak sama perusahaan kayak CSR gitu segala macam, ada gak sih? Kalau untuk saat ini belum ya. Untuk penanganan yang rutin Iya. yang ini belum gitu. Tapi biasanya ada. Biasanya ada sih. Kira-kira di Purwakarta sendiri aku pengen tahu ada berapa sih Bu biasanya yang suka bekerja sama? Yang bekerja sama itu tapi bukan di bencana aja ya, untuk hal lain juga gitu, seperti dari BJB juga suka ada gitu. Dari swasta lah kita yang mengajukan. Banyak ya, karena kan Purwakarta setahu aku banyak pabrik-pabrik ya. Baru tahun kemarin itu kalau nggak salah baru sekali juga sih, nggak terlalu sering juga ya. Waktu tahun 2000 berapa ya, saya lupa ya tahun itu yang terkait di situ boleh dia ada. Oke, kita ya tetap. Jadi mungkin memang ada pihak luar juga ya bekerja sama dinas. Ini boleh, kalau ada pihak swasta yang mau Bisa mengajukan ini boleh gitu. kerjasama. Kerjasama
Oke. Nah, kalau misalnya tadi gitu ya, ada bencana, tapi bisa nggak sih Bu dari warga sendiri ya langsung melaporkan gitu ke dinas kalau misalnya ini rumah saya kena bencana nih, misalnya kayak kemarin di Dian Anyar tuh yang sampai ambruk ya rumahnya, kan itu cuma 2 rumah ya, istilahnya nggak banyak gitu. Itu bisa nggak sih langsung melapor? Bisa. Ada call centernya atau bagaimana cara melapornya? Kalau itu biasanya sih bikin proposal ya, membuat proposal ditujukan ke bupati, nanti cek Q-nya, cek Q Disperkim. Oke. Ya, nanti setelah itu diverifikasi, divalidasi, baru nanti dapat bantuan. Kalau misalkan layak mendapat bantuan ya dibantu. Gitu. Kira-kira kualifikasi untuk mendapat bantuannya apa? Kalau rumah biasanya kan rumah rusak. Kalau misalkan di perumahan itu mungkin infrastruktur juga bisa, seperti TPT gitu, jalan lingkungannya gitu. Oke, jadi nggak ada beberapa ya yang harus dilihat dulu seberapa penting nih, apakah bisa masuk ya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah atau enggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari warga sendiri kan misalnya udah mendapatkan bantuan ya, dari warga sendiri apakah seberapa penting gitu ya mereka istilahnya menjaga dan merawat rumah tersebut, apakah memang dari rumah tersebut istilahnya biar tetap aman nih, gak longsor, gak kena bencana lagi gitu? Oh iya, kalau untuk pembangunan rumah bencana itu kan kita ada kriteria khusus juga ya. Jadi ada persyaratannya, salah satunya rumah tahan gempa. Nah ini dari Dinas Perumahan Permukiman ini ada yang namanya Ruspin. Apa itu? Rumah sederhana pintar. Nah itu rumah tahan gempa. Jadi kita memang yang dibangun sekarang pun nanti yang akan dibangun untuk 86 unit itu Ruspin rumah. Dan sudah ada sih ya prototipnya di yang gempa di Desa Penyindangan kemarin tuh. Unit rumah itu. Itu berarti emang program dari bidangnya? Bukan program dari bidang, memang persyaratannya harus. Ya, salah satunya ini dengan ini ya, Ruspin, rumah sederhana pintar. Insya Allah ya, karena apa yang diberikan sama Pemkab Purwakarta sendiri pasti yang terbaik untuk warganya ya, khususnya buat warga-warga yang terkena bencana ya, karena langsung nih dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta turun langsung untuk menangani hal tersebut. Kita bakalan jeda dulu. Jeda lagi ya sama lagunya Rizwan Fadilah, Tak Lagi Sama. Kita bakalan balik lagi karena kali ini mungkin kita bakal main game sedikit sebelum nanti closing. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TDR ya, di program Heboh Highlight Obrolan Harian. Oke Sobat Ren, masih di TDR ya, di program Heboh Highlight Obrolan Harian yang bakalan min kamu sampai jam 1 siang nanti. Tapi kali ini ya kita masih talk show masih bersama Bu Ita ya. Tapi aku pengen di segmen ini mau main game sedikit, boleh? Mini gamesnya fakta atau mitos. Jadi aku bakalan memberikan sebuah pernyataan. Nanti aku bakalan nanya ini fakta atau mitos. Nah nanti Bu Ita sedikit kasih penjelasan gitu, apakah ini fakta atau mitos. Nah penjelasannya apa, seperti itu. Siap ya? Oke, kita mulai nih. Oke, fakta atau mitos, rumah korban bencana pasti dibangun di lokasi yang sama? Mitos. Nah mitos, kenapa tuh? Karena kalau rumah korban bencana itu nggak mesti dibangun di tempat yang sama ya, kecuali kalau bencananya seperti angin puting beliung gitu, mungkin masih bisa dibangun. Tapi kalau untuk longsor, pergeseran tanah seperti itu pasti direlokasi. Nah lanjut nih. Kalau misalnya bencana besar, warga otomatis dapat rumah baru tanpa syarat. Fakta atau mitos? Betul ya, fakta ya. Tanpa syarat nih langsung dapat rumah. Ada prosesnya dulu. Ada proses yang harus ditempuh Sobat Ren. Jadi jangan langsung ini ya senang dulu, tapi memang harus ada beberapa tadi ya dibahas juga, ada beberapa kriteria yang harus dilihat ya, apakah benar ini harus bisa mendapatkan bantuan atau tidak ya gitu. Nah yang ketiga nih, fakta atau mitos, material rumah korban bencana bisa disesuaikan dengan kondisi daerah bencana? Betul, fakta.
Kenapa tuh? Material kan seperti kalau untuk lahan gempa ya, Mm-mm. kan bangunannya dia harus tahan gempa. Mm-mm. Tapi kalau misalkan ada beberapa ini juga lokasi yang apa ya itu menganut adat ya. Jadi kalau misalkan lokasi itunya tempatnya itu adat ya berarti rumah adat lagi gitu. Tapi kalau Oh ya. misalkan ini lebih ke apa ya? Kita menyesuaikan lah. Rumah adat tuh kayak di Kampung Tajur gitu ya, yang masih panggung-panggung lucu-lucu, masih asri gitu, masih alam. Nah itu disesuaikan ya. Pemukimannya kan kalau Kampung Tajur memang pemukimannya rumahnya rumah panggung guys, masih adat gitu ya, masih asri banget gitu, adat Sunda banget. Nah kalau pemukiman mungkin ya kalau misalnya kayak rumah biasa ya mungkin dibangunnya seperti itu. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah ada lagi nih fakta atau mitos penerima bantuan harus punya surat keterangan kepemilikan tanah yang sah. Tergantung. Tergantung, wah di tengah-tengah nih kayaknya nih. Kenapa tuh? Kenapa? Jika dia dibangunnya ya seperti tadi ya, seperti yang di Tegal Munjul itu, pas di Tegal Munjul kan dia memiliki tanah sendiri, dia harus memiliki harus ada surat kepemilikan. Kalau dia mau dibangun di lahan sendiri, tetapi kalau dia mau dibangunnya di lahan pemerintah nggak mesti. Nggak mesti ya? Oke, tapi nanti ditarik lagi nggak teh lahan pemerintah kan? Lagi ya kalau yang jelas itu tidak bisa dijual ya. Oke. Ya teman-teman jangan keenakan nih, nanti malah digade rumahnya. Oke ya. Nah ada lagi nih fakta atau mitos. Kalau misalnya rumah sudah dibantu gitu ya, ada rumah baru, warga bebas merenovasi lagi sesuai keinginannya. Sudah dibantu. Warga sudah direlokasi nih ke rumah yang diberikan sama pemerintah. Kalau memang Bisa direnovasi gitu sesuai keinginan, misalnya aku mau catnya ungu Jul gitu ya. Biar unyu-unyu. ada kriteria khusus. Jadi seperti Ruspin itu dia ya tetap tidak boleh keluar dari aturan Ruspin itu sendiri gitu. Oh jadi ada standar yang udah saklek gitu ya. Oh harus seperti ini nih Ruspin gitu ya. Oke, berarti memang sudah standar guys, sudah saklek rumahnya standarnya seperti ini. Tapi aku mau tingkat 2 Jul. Aduh, ini mah kebangetan ya Sobat Ren. Udah dibantu, mintanya malah kebanyakan ya. Oke, ada lagi nih penanganan mitos atau fakta. Kalau misalnya mana tadi ya aku membangun rumah korban bencana hanya ditanggung sama pemerintah daerah saja. Lebih mitos sih mungkin. Mitos ya. Karena rumah korban bencana itu pemerintah membantu, sementara kalau misalkan nggak cukup itu dari swadaya sih. Jadi kita lebih ke stimulan mungkin ya gitu. Oke, berarti apakah hanya uang saja terus nanti diserahkan pembangunannya tapi sesuai standar? Apakah ada istilahnya dikasih juga nih yang tukangnya gitu? Ada beberapa kriteria seperti yang rumah bencana yang di Pasir Munjul ini kan dibangunkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau yang seperti rumah tidak bantuan yang bencana yang lain gitu, ada yang berbentuk barang kayak seperti Rutilahu kan ada yang berbentuk barang, barangnya. Tapi ada juga yang diberikan dengan upah tukangnya juga. Oke, gitu ya teman-teman, Sobatnya itu udah jelas banget nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang masih mempertanyakan ya, gimana sih Teh Julia kelanjutan kemarin di Pasir Munjul? Nih udah dijelasin nih sama Bu Ita sejelas-jelasnya ya. Karena semuanya juga pasti memberikan yang terbaik buat warga Purwakarta khususnya, apalagi yang terkena bencana ya harus cepat-cepat ditanggulangi dan direlokasikan ke tempat yang aman pastinya. Oke, mungkin itu terakhir Teh tadi. Fakta atau mitos. Mungkin sebelum nanti closing mau ada closing statement gitu, atau mungkin dari Teteh sendiri ada pesan-pesan buat warga Purwakarta khususnya terkait apa yang kita obrolin tadi. Boleh sedikit aja ya. Boleh. Buat teman-teman pendengar di sana yang terkena nauzubillah tapi ya terkena bencana gitu, terus mau mengajukan bantuan ke pemerintah daerah boleh, nanti bisa membuat proposal, CQ-nya ke
ditujukannya ke Bupati Purwakarta, kemudian CQ-nya ke Dinas Perumahan dan Permukiman. Oke, itu aja. Oke, itu ya teman-teman, karena memang pasti semuanya bukan yang nggak boleh ya, ada standarnya. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan bantuan, ajukan proposalnya dengan baik gitu ya, RAB-nya mungkin ya, rincian anggarannya, terus apa aja kerusakannya gitu ya. Nah itu diajukan. Insya Allah ketika memang sudah dicek, nah ini setuju nih Jul, bagus buat diadain bantuan, insya Allah bakalan dikasih ya. Iya, seperti itu. Oke, mungkin itu segmen terakhir kita sebelum nanti closing. Aku mau ngucapin terima kasih banyak sama Bita udah mampir ke TDR ya, ke Trend Digital Radio. Semoga nanti ke depannya kita bakalan balik lagi ngobrolin hal-hal menarik lagi lainnya ya. Ya, tapi bukan bawa kabar duka ya, pastinya kita nggak akan mau, tapi pastinya memberikan sosialisasi terbaik untuk warga Purwakarta. Makasih banyak Tita. Sebelum nanti closing ada Liodra Sampaikan Rindu yang bakal minta kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TDR di program Heboh Highlight Obrolan Harian.